wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pertemuan berikutnya, yaitu dalam pelajaran SKI, pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Saya kali ini akan membahas tentang peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang mau mendengarkan saya berbicara dalam video ini untuk menjelaskan apa itu Wali Songo. Nah, untuk berikutnya nanti kalian akan saya beri tugas-tugas untuk menyelesaikan materi ini. Pertama-tama, marilah kita, anak-anakku yang ku sayangi dan saya banggakan, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Baik, materi kali ini mengenai Wali Songo. Ya, kita tahu siapa sih Wali Songo itu? Ya, di sini di buku paket yang kita punya, di situ dijelaskan bahwa Wali Songo adalah orang-orang yang berjumlah 9 kemudian mendakwahkan agama Islam ini di Nusantara. Nah, kemudian di Wali Songo ini mereka mempunyai julukan yaitu sebagai Sunan. Nah, di buku kita Sunan itu diambil dari kata susuhunan, yaitu yang berarti yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala. Gelar atau sebutan Sunan tersebut dipakai oleh para raja. Tidak menutup kemungkinan para Wali Songo ini juga termasuk keturunan raja, seperti itu. Baik, yang Songo yaitu ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gusik, ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel, ada Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, ada Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Qasim atau Syarifuddin Sunan Derajat, Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, Raden Umar Said atau Sunan Muria, dan yang terakhir Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, setelah kita mengenal nama-nama wali tersebut, kita juga perlu tahu kontribusi Wali Songo. Wali Songo dalam dakwahnya memiliki pendekatan yang sangat khas, memiliki cara-cara khusus yang dapat membuat umat manusia atau rakyat di Nusantara ini mau masuk ke dalam Islam. Yang pertama yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga membolehkan pembakaran kemenyan. Kemenyan ini awalnya tidak diperbolehkan karena tidak pas ya dengan Islam. Nah, kemudian kemenyan ini dipakai oleh orang-orang yang beragama Hindu ketika Jawa masih dikuasai dengan Hindu. Nah, untuk menjadi daya tarik supaya
rakyat Nusantara ini mau memeluk Islam. Nah, kemenyan ini dijadikan sebagai pengharum ruangan atau pengharum masjid. Jadi bukan untuk sesembahan seperti agama lain. Yang kedua, Sunan Kudus melarang menyembelih lembu bagi masyarakat Muslim di Kudus. Jadi di Kudus itu terkenal bahwa dengan Hindunya ya, seperti halnya di India, jadi sapi itu dianggap hewan yang sangat sakral, jadi nggak boleh disembelih. Akhirnya untuk mengganti lembu itu, maka Sunan Kudus menjadikan kerbau sebagai penyembelian di Idul Adha, sebagai binatang untuk disembelih, seperti itu. 3. Para wali mengadopsi bentuk atap masjid yang berusun 3, yang merupakan peninggalan tradisi lama Hindu. Namun para wali memberikan penafsiran baru terhadap bentuk atap tersebut. Bentuk atap itu merupakan iman, Islam, dan ihsan. Jadi disitu kan tersusun ya, atap itu 3, 1, 2, 3. Nah, itu bukan melambangkan tradisi lama Hindu, tapi diganti dengan melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Langsung saja kita ke Sunan yang pertama, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Pada akhir abad ke-14, Maulana Malik Ibrahim datang dan mendarat di pantai Jawa Timur, disertai beberapa orang teman dekatnya untuk bermukim di daerah Gresik. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW, dan saudara sepupu Raja Charman. Menurut sebagian pendapat, Charman berasal dari India, namun sebagian lagi menyebutnya dari Sumatera. Kehadiran Maulana Malik Ibrahim disertai Raja Charman tersebut untuk mengislamkan Raja Majapahit. Kegiatan dakwah Islam di Jawa dipandang sukses ketika dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim. Jadi pertama awalnya itu untuk mengislamkan di Jawa itu, yang pertama datang adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Jadi beliau di Gresik sana menyebarkan paham Islam, yaitu yang tujuan yang pertama itu mengislamkan Raja Majapahit, karena ketika bisa mengislamkan rajanya, tentu dengan kekuasaan itu Islam bisa menyebar dengan cepat. Kemudian yang kedua ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah putra Sunan Gresik dari istri yang bernama Dewi Candrawulan. Raden Rahmat sebagai penerus perjuangan ayahnya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Untuk melancarkan misi dakwahnya pada tahap awal, Raden Rahmat membangun pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya. Di pesantren yang diasuhnya, Raden Rahmat mendidik kader-kader dai untuk kemudian disebar ke seluruh Jawa. Jadi di sana nanti untuk melanjutkan dakwahnya dari itu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nah, beliau Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini membangun pesantren. Nah, di pesantren itu nanti juga ada santri-santri yang terkenal yang menjadi bagian dari wali songo tersebut. Lanjut, yaitu Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Maulana Makdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Candrawati. Maulana Makdum Ibrahim merupakan sepupu dari Sunan Kalijaga yang
banyak dikenal sebagai pencipta gending pertama. Sebelum terjun di dakwah, Maulana Ma'dum Ibrahim banyak belajar di Pasai. Sekembalinya dari Pasai, Maulana Ma'dum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Ma'dum Ibrahim berasal dari penjuru daerah di tanah air. Jadi Sunan Bonang ini juga memiliki pesantren. Nah, kemudian di pesantren itu bahkan muridnya itu, santri-santrinya itu datang dari seluruh penjuru Nusantara. Kemudian yaitu Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga. Nah, siapa yang nggak kenal sama beliau? Satu sunan yang sangat mudah dihafal namanya, bahkan sampai banyak yang hafal ya. Sunan Kalijaga yang dihafal cuma Sunan Kalijaga, padahal ada 9. Nah, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid dijuluki sebagai Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahul Tumenggung Wilatikta yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Dewi Nawang Rum. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab, yakni Qadi Zaka, yang berarti pelaksana dan membersihkan. Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Raden Mas Syahid senantiasa berkeliling dari satu daerah ke daerah lain sehingga wilayah dakwahnya itu sangat luas. Jadi kenapa beliau itu sangat terkenal? Ya memang dakwah beliau itu yang sangat luas sekali. Raden Mas Syahid dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual. Maka dari itu kenapa beliau itu sangat dihafal sekali ya dengan orang-orang di Nusantara ini. Yang beliau juga terkenal sebagai seorang negarawan dan arsitek sistem pemerintahan Jawa. Kemudian Raden Paku atau Sunan Giri. Raden Paku atau Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq murid Sunan Ampel. Raden Paku dikenal dengan sebutan Sunan Giri adalah saudara ipar dari Raden Patah karena istri mereka bersaudara. Pada saat ayah Raden Paku mengembara untuk memperdalam ilmu di Samudra Pasai, Raden Paku di bawah asuhan seorang wanita kaya raya bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Agung Tandes. Menginjak dewasa, Raden Paku menimba ilmu di pesantren Ampel Denta Surabaya milik Sunan Ampel. Di tempat tersebut ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Ma'dum Ibrahim. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam. Mayoritas santri yang diasuhnya berasal dari masyarakat golongan ekonomi tidak mampu. Golongan ekonomi tidak mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri itulah lahir dai-dai untuk menyiarkan agama Islam ke luar Pulau Jawa seperti Madura, Ternate, Bawean, Kangean, dan Tidore. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menggunakan atau menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Di antara karya-karyanya ada yang berupa permainan atau tembang seperti Gula Ganti, Jamuran, Jenungan, Jur, Lir-ilir, dan juga Suweng. Kemudian lanjut lagi ya ke Raden Qasim atau Syarifuddin atau Sunan Derajat, yaitu di sini ada nomor 6.
Raden Qasim atau Syarifuddin lebih dikenal dengan panggilan Sunan Derajat. Qasim atau Syarifuddin lebih dikenal dengan panggilan Sunan Derajat. Masyarakat mengenalnya juga sebagai Sunan Sedayu karena ia dimakamkan di dekat kota Sedayu, kurang lebih 30 km dari Sedayu. Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Raden Qasim mempunyai 6 saudara seayah seibu. Di antaranya adalah Siti Syariat, Siti Mutmainnah, Siti Sofiyah, dan Raden Maulana Makdum Ibrahim. Di samping itu ia mempunyai 2 orang saudara seayah lain ibu, yaitu Dewi Murtasiyah, Dewi Murtasimah. Istri Sunan Derajat adalah Dewi Sifiyah, putri dari Sunan Gunung Jati. Jadi beliaulah yang satu-satunya laki-laki dari anak ayahnya. Raden Qasim Sunan Derajat mempunyai andil berdakwah Raden Qasim Sunan Derajat mempunyai andil berdakwah dengan pendekatan kultural. Ia menciptakan tembang Jawa yang sampai sekarang ini masih banyak disenangi masyarakat, yaitu tembang Pangkur dan cariyosipun Joko Pertoko. Nah, kemudian kita lanjut ke Ja'far Shadiq ya, atau Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau Raden Undung dikenal dengan panggilan Sunan Kudus. Beliau dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah haji atau Amirul Haji. Selain itu beliau dikenal pula sebagai seorang pujangga yang luas dan